Yang di kampus Sinten ya? Ada yang di kampus ya? Ya, di kampus ada 4 orang, Pak, ini, Pak. Ada 4 orang mewakili berarti ya. Tadi di Harusnya dapat. Oh ya, kampus maaf. yang offline. Iya ya, maaf Pak Sasongko kemarin mau balas kok saya kelupaan ya. Jadi nanti silakan ini aja dulu Pak. Saya lagi agak penuh ini kerjaannya. Ya Pak. Terima Mohon kasih. maaf nanti. Mohon maaf. Baik. Jadi kita paling penting dari yang dilakukan di data science, ini saya harus view ya. Baik. Yang paling utama di data science adalah exploratory data analytics. Ini kegiatan yang wajib. Ya. Jadi kegiatan ini ada ini kayaknya ada item-itemnya nggak ya? Baik. Yang kita lakukan exploratory data analysis ini ada mulai deskriptif and statistik, kemudian graphical, kemudian data driven ya, data driven. Data kita melihat data berdasarkan arah gitu ya. Kemudian kita ada confirmatory data analysis, yaitu menggunakan inference statistik sama teori driven ya. Jadi sebelum kita mulai menganalisis, kita harus mengesamin dari semua variabel ya, variabel yang kita perlukan. Mengapa? Karena kita harus betul-betul tahu dari data ya. Kemudian kita melihat kalau ada yang salah atau kurang tepat atau error gitu ya. Kemudian melihat pola dari data itu, kemudian kejanggalan-kejanggalan pattern dari asumsi statistik ya, misalkan ternyata distribusinya nggak normal dan seterusnya gitu ya. Dan kita juga tidak mau nanti kita akan bermasalah di ke depan ya. Misalkan nanti data-data yang kita mau lakukan ini data yang banyak kosongnya, banyak macam-macamnya gitu ya. Baik. Nah, jadi secara umum ya, kalau kita ingin tahu rata-rata sama deviasi ya, apakah kita bisa mengconsider bahwa data itu normal apa tidak. Kemudian nanti di exploratory data analysis ya, kita akan mencoba melihat kurtosis atau melihat kira-kira ada bahasa Inggrisnya layer itu apa? Pencilan ya. Ada data-data yang mungkin di luar ekspresi ya. Untuk data menurut saya ini udah nggak ada masalah ya. Ada kategorikal, kualitatif, kemudian ada yang kuantitatif ya, kuantitatif ya. Kalau kategorikal kualitatif ya, misalkan normal scale, ordinary rank, ya kuantitatif, continuous dan discrete, interval sama rasio. Ya ini sebenarnya sebenarnya udah nggak ada masalah harusnya. Untuk perhitungan mesti ada true score, kemudian ada yang error, yang bermasalah gitu ya. Kemudian dari situ kita akan mendapatkan data spreadsheet ya, isinya ada beberapa baris ya dari subjek misalkan seperti kondisinya, dan data-data yang tidak di stack, diatur ya, seperti ini kan tidak beraturan ya, subjek 1, before, during, after dan seterusnya ya. Jadi ini yang unstack ya. Kalau ini kan subjeknya sama, kondisinya, terus skornya berapa ya. Kalau ini subjek, before-nya berapa, during-nya berapa, after-nya berapa. Dan ini unstack data. Hanya satu case setiap satu row ya. Nah, di variabel itu juga perlu kita lihat summary-nya atau ringkasannya. Ya ada rata-rata, kemudian median, mode, ya, most frequency value. Nah, itu standar tendensi dari sebuah data. Kemudian variability-nya ada varian, standar deviasi, standar error ya. Jadi ini secara statistik wajib
kita pahami bersama untuk data science. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Udah paham semua ya? Sebenarnya apa? eh, kita langsung praktek aja kali ya. Boleh, Pak. Ya, daripada bahas ini kan nanti kita bisa ini ya. Ini ada box plot dan seterusnya, teori dan seterusnya ya. Tapi mungkin buat beberapa ini sudah ada ya. Oke, baik. Kita kita langsung kalau nggak salah saya udah down di sini ada ini nggak sih? Code-nya ya. Materi sebentar, code-nya saya taruh di oh belum ya, belum saya taruh ya. Pak Adi, Ya, boleh silakan. tanya sedikit, Pak Adi? Mohon Ya, maaf, ini kamera saya apa namanya goyang-goyang nih dari tadi saya matikan. baik. Di apa statistikal itu kan ada standar deviasi ya, Pak Adi. Itu Ya, sebetulnya kegunaan yang utama itu dalam penelitian kita untuk apa itu, Pak Adi? standar deviasi. Ya, Baik. Jadi secara umum kalau di saat itu saya pernah submit paper di Q2 ya, di saat itu tahun 2010 ya. Tahun 2010 saya submit Q2, terus ada pertanyaan, ini agak jawabnya agak lari-lari dulu lah, biar menarik gitu ya. Terus apa? Eh pada situ saya masih S2. Eh di saat apa? Ada revisi gitu dari pemohon dari reviewer. Sekarang jurnalnya kayaknya tidak terindeks Scopus kayaknya. Jurnalnya kayak kena list ya saat itu ya apa Predator. Saya lupa ya jurnalnya itu saya tidak gunakan juga buat naikkan pangkat apa. Nah, di situ reviewer minta kira-kira dari apa ini percobaan berapa kali, kemudian error paling tinggi berapa, error paling rendah berapa sih gitu ya. Nah, jadi akhirnya setelah bahwa memang yang dibutuhkan adalah standar deviasi. Jadi kita biasanya kalau eksperimen itu cuma sekali gitu ya. Atau minimal kalau kita apa melakukan semacam apa running model atau pengambilan data itu kan kita harus tahu kira-kira margin errornya itu berapa gitu ya. Jadi harus tahu standar deviasi ini memang untuk melihat ya kalau dari rumusnya kan sebenarnya apa akar dari total x kuadrat per n ya populasi dikurangi errornya ya rata-rata errornya populasi standar deviasi. Jadi bagaimana sih rataan paling tinggi sama rataan paling rendah gitu ya. Biasanya saya gunakan itu standar deviasi terutama kalau kita bingung. Misalkan kita punya algoritma A itu 94,3%, algoritma B 94,1%, ya. Yang lain 94,1%. Nah, kita nggak bisa justifikasi karena ininya terlalu kecil kan, apa selisihnya terlalu kecil, maka kita bisa justifikasi dengan cara standar deviasi, mana yang paling stabil gitu. Ininya errornya nggak terlalu jauh. Biasanya gitu saya lakukan. Baik, kita langsung ya. Terima kasih, Pak Adi. ya. Bentar, saya. Oh iya, saya punya problem dulu, biar Bapak Ibu semua terbiasa dengan ini nih. Saya buka dulu deh slide-nya biar menarik. Ah, nah, saya buka dulu ini sebelum ke sebentar.
Masih ingat dengan Kris DM? Aduh, kok malah ini doang. Ada yang masih ingat dengan Kris DM? Bapak Ibu masih ingat Kris DM? Stepnya apa Bapak Ibu? Step 1. Data preparation. Baik. Step 1. Step 1. Step 1 Bapak Ibu. Step 1 apa? Kris DM. Business understanding. Nah, business understanding Bapak Ibu, jangan bicara data dulu. Kita nggak perlu data. Baik, saya akan contohkan ya, biar tidak apa. Ini saya pakai model yang semua orang harusnya paham. Jadi biar enggak ini. Kita punya masalah yaitu hukum Newton. Newton atau bukan ya? Kita ingin tahu motion dari batu jatuh dari ketinggian tertentu dengan kecepatan awal V. Ya, kita ingin tahu berapa detik, ya, berapa detik yang masalahnya adalah kita ingin tahu berapa detik sih batu itu sampai jatuh ya, atau sampai ke tanah gitu ya, paling rendahnya gitu, atau paling mendekatinya itu berapa detik dia sampai jatuh ke tanah, kan begitu ya. Ada batu jatuh gitu ya dari ketinggian tertentu. Ini adalah problem understanding-nya. Kira-kira data yang diperlukan apa aja Bapak Ibu kalau yang ada di sini? Ketinggian. Ketinggian. Kedua, Percepatan. Kecepatan. kecepatan atau kecepatan? Pas kita Percepatan. lempar batu, kecepatannya ya. Kecepatan batunya. Berarti ada dua informasi paling utama. Tinggi sama kecepatan. Terus yang lain data apa? Waktu, Motionnya, Pak. waktu untuk sampai jatuh ke tanah. Masa batu. Motion. Waktu itu yang dicari, Pak. Masa batu, Pak Adi. Masa batu, coba kita hindari dulu deh masa batu biar nggak sulit-sulit. Percepatan, gravitasi. Percepatannya gravitasi, betul. Jadi kita punya 3 variabel yang diketahui di awal. Ketinggian dari kita mau melempar batu, kedua kecepatan kita melempar batu, ketiga adalah gravitasi ya. Mungkin kalau kita melempar batu di bulan sama di bumi kan beda ya. Mungkin 3 dulu itulah. Kalau batunya asumsinya biar gampang sama lah gitu, nggak pakai ini. Nah ini dari business understanding itu Bapak Ibu harus paham betul data yang oleh dengan asumsi ya. Jadi jangan sampai data itu pengennya semuanya banyak gitu ya. Ini data dari business understanding, masalah yang mau diselesaikan yaitu waktu berapa lama sampai jatuh. Terus masalah yang kedua adalah data yang kita perlukan ya. Oke. Jadi kita perlu ya, kita tahu bahwa setelah itu kita akan mulai dari data understanding preparation ya. Sebenarnya kalau preparation sebenarnya nggak ngaruh, nggak di kasus ini mungkin tidak banyak preparation karena datanya sudah berupa angka ya, sudah berupa angka dan semuanya numerik ya. Tapi kita perlu tahu masalah model. Kita akan bikin model yang kita tahu adalah jarak itu adalah kecepatan kali waktu, sedangkan kecepatan itu adalah percepatan kali T ya. Kecepatan saat itu adalah percepatan kali T. Nah, nanti berarti kita tahu bahwa karena ada gravitasi yang membuat aksi dari badan tersebut, kemudian asumsi lagi, ya kita harus pakai asumsi
bahwa buminya itu bukan bumi datar tapi di kondisi datar lah gitu ya, bukan bumi datar. Terus tidak ada air resisten ya, tidak ada angin yang berembus ke atas sehingga membuat gravitasi berubah dan seterusnya, atau angin ke bawah mungkin gravitasinya jadi tambah cepat. Kemudian variabel yang kita butuhkan tadi ketinggian, kecepatan awal, gravitasi, nanti waktu yang akan kita cari, S-nya jadi jarak sama kecepatan. Nah, kan kalau ini kan modelingnya. Nanti Bapak Ibu kalau bikin punya masalah, ya harus datanya dulu diketahui. Nah, saya lihat masih saja yang tadi sekilas sih, karena saya belum bisa akses laptop, handphone saya habis, jadi tadi pas meeting keluar saya nggak bawa laptop, jadi nggak sempet cek. Masih beberapa yang datanya itu masih bingung ya, terutama ya. Nah, ini kan kalau kita apa? Kalau waktu satu seperti ini, waktu kedua seperti ini, waktu ketiga ya jatuh di sini ya. Ini T pertama jatuh di sini ya, Bapak Ibu. Terus mulai waktu kedua di sini, waktu ketiga di sini ya. Nah, ya, ini agak terlambat. Makanya kita bikin matematika modeling dari hal tersebut. Nah, ini computation modelnya untuk bisa bikin model. Jadi inputnya tadi T0, waktu awal mungkin 0, kecepatan awal sama tinggi gitu ya. Terus nanti ada G sama delta T. Kita ingin delta T-nya berapa, kemudian outputnya berapa. Outputnya adalah TI, waktu dari keberapa berhenti, kemudian ketinggian saat batu tersebut, dan kecepatan. Ini adalah contoh apa pseudocode-nya gitu ya, pseudocode-nya. Nah kira-kira Bapak Ibu bisa bikin codingnya nggak dalam waktu 10 menit? Kira-kira bisa bikin codingnya dalam waktu 10 menit nggak? Boleh pakai Excel, boleh pakai ini, saya masukin ke sini bisa nggak ya? Saya ingin tahu aja biar Bapak Ibu bisa coding yang sederhana dulu sebelum yang kita repot. Oke. Saya tambahkan. Nah, mana tadi dokumennya? Ini ya. Kira-kira ada yang gimana cara bikin codingnya? Monggo pakai Python. Sebelum saya ke yang agak repot. Kita bisa pakai Colab. Terus bagaimana memodelkan dari tadi Kris DM kan mulai dari business understanding, data understanding, data preparation, kemudian modeling, kemudian evaluation, apakah model sudah oke belum, terus kembali ke interpretation, ke business understanding, kalau sudah oke berarti kita deploy. Ini kan sebenarnya udah oke lah ya. Ya. Sudah ada yang jadi Bapak Ibu codingnya kira-kira? Silakan. Ini sudah saya kirim di grup ya. Coba kita uji dulu tes codingnya untuk Python. Kira-kira ada nggak? Kalau yang sudah berhasil boleh chat pribadi ke saya aja via Zoom. Saya sudah berhasil Pak itu. Kalau yang belum berhasil nggak apa-apa. Coba ayo. Sekali-kali ya mahasiswa S3 disuruh ujian langsung. Coding sederhana loh ini.
Feeling codingnya udah hilang, Pak Adi. Udah lama nggak ngoding. Sudah berhasil? Harus ada yang berhasil nih. Boleh bahasa apapun ya, Bapak Ibu. MATLAB boleh, C boleh, ada boleh mungkin. Mau pakai PHP juga boleh, HTML boleh. Modelnya bisa ditampilkan lagi, Pak Adi. Oh, sudah di chat apa belum? Oh, sudah di chat. Sebentar. Kirim nggak ya? Ada. Belum ada, Pak Adi. Oh, belum ada. Sudah ada, Pak. Mas, Sudah ada. hilang lagi. Ayo, ayo. Saya kirim lagi. Silakan.
Sudah? Oke, baik. Sudah berhasil? Mana-mana yang berhasil? Yang kirim saya siapa? Oke. Hmm, mantap, mantap.
Pakai chat GPT bisa dikasih jawabannya ya? Ada nggak sih? Saya malah belum tahu kalau chat GPT bisa. Salah saya kasih. Saya nggak tahu coding Python ya Pak. Barusan saya ngecek if itu gimana. Chat GPT bisa. Loh. Bisa Pak. Tapi nggak bisa menyelesaikan kayaknya. Saya nggak tahu. Saya belum nyobain sih. Coba saya. Tapi saya sih udah bisa. Nah, ya. Coba. Make code for falling rock formula. Falling rock formula with initial velocity v, initial weight and return coba. Wih, repot amat. Oh bisa. Ternyata bisa, tapi rumusnya beda ya. Rumusnya beda. Waktunya sama. Menarik juga ya. Oke. Ya, baik. Hasil dari cek. Oh, ChatGPT. Oh, itu hasil ChatGPT. Memang ChatGPT itu bisa bikin apa? Bikin males kita ya. Iya. Baik, Bapak Ibu. Eh, saya coba share ini hasil ChatGPT ya. Jadi mungkin ini sebenarnya studi kasus ini sih sebenarnya terlalu apa ya? Saya bilang nggak terlalu penting nggak penting ya. Cuman saya mau me- eh, ini kalau ChatGPT gini ya. Coba saya kodikan ke Python bisa nggak? Bisa nggak nih? Jalan juga kah? Nah, lama juga. Hmm, terlalu lama. Baik, kalau di Bentar, saya lupa. Oke, ketinggian 150 initial velocity ini gravitasi 9,8. 50 ya. Tadi di slide berapa sih tinggiannya? Tingginya 100. Tingginya 100 ya. Tingginya 100. 5,5 detik ya. Ini kalau pakai fungsinya ChatGPT ya. Tapi kalau kita pakai ini kan sebetulnya kita akan membuat fungsi itu bisa ketik def. Hmm, ya. Falling rock. Inputnya apa tadi? V sama H ya. V0
kecepatan sama ketinggian. Terus kita bisa apa? Menjalankan ya, kan TI sama dengan 0, T0 ya. TI pertama sama dengan 0, TPI tadi P-nya sudah, PI sama dengan P0, terus SI sama dengan H. Terus gravitasi adalah G sama dengan 9,8 ya. Minus. Ya. Kalau di sini kayaknya positif sih. Hitungannya positif apa? Iya positif. G-nya 9,8. Terus while true, selama dia true itu jika TI sama dengan delta T-nya ada delta T di situ. Delta T sama dengan per waktunya 1 ya. Delta T-nya adalah TI sama dengan TI ditambah delta T, terus SI sama dengan SI tambah PI bintang delta T, terus PI yang baru adalah PI minus G kali delta T. Kalau kita pakai gravitasinya minus, maka ini positif. Terus if SI lebih kecil sama dengan 0, then return print waktunya, jaraknya sama kecepatannya. Jadi kita tinggal panggil Falling Rock, P0-nya kecepatannya minus 10, tingginya 100. Ya. 5 detik juga. Oh, dia yang atas nggak bisa ngitung kecepatannya ya. Hampir 5 detik juga sampai ke tanah. Nah, ini. Seperti itu. Oh, hit the ground. Ini kayaknya hitungannya, ini kan lebih sederhana ya. Jadi, ini contoh Bapak Ibu, kode sederhana aja buat mengetahui mana input sama output ya di Python ya. Ini saya sebenarnya cuma intermezzo aja sih buat nge-refresh Bapak Ibu biar yang sederhana lah. Mungkin ada pertanyaan dulu. Gravitasi di bidang minus kenapa Pak Adik? Karena menurun. Oh, Kan kalau dihitungan di sini gravitasinya minus. Minus gravitasi, delta T kecepatannya menurun. Tapi sebenarnya eh, di sini positif. Kecepatan kecepatan kan ditambah delta V ya. Delta V-nya kan plus delta V. Di sini rumus yang di bawah ini salah dia. Jadi Bapak harusnya ini plus delta V ini ya. Kan kecepatan baru adalah kecepatan lama ditambah dengan percepatannya berbanding dengan waktu kan. Harusnya gitu. Nah, ini contoh bikin fungsi ya. Ini sebenarnya saya cuma mau mengenalkan fungsi ya. Membuat fungsi nanti Bapak Ibu biar masih apa ingat lah. Bukan masih ingat apa refresh ya pemanggilan fungsi terus masukin datanya terus outputnya apa gitu ya. Gitu.
Ada pertanyaan Bapak Ibu, ini kalau pakai print itu kalau di collab sebenarnya nggak perlu ya. Exitnya kayak gini juga cukup ya. Nanti dia hasilnya juga ngeluarin ya. Dia tetap ngeluarin gitu. Tetap ngeluarin. Cuman kalau di comment prompt tidak keluar. Ini delta T-nya kalau mau lebih kecil lagi dibagi per delta T-nya berapa gitu kan. Malah 3,7 ternyata. Kok aneh 3,7? Ini ada yang aneh. Tapi ya saya cuma mau nge-refresh fungsi. Oke, baik. Bapak Ibu, jadi kita lanjut ke tadi materi utama kita yaitu EDA, Exploratory Data Analytics. Kita ada beberapa, jadi Bapak Ibu udah kemarin kan sudah saya kenalkan Kaggle ya. Kaggle ini kan tinggal login. Nah, kita bisa cari EDA, contoh-contoh EDA. Mungkin yang paling paling mendasar standarnya EDA itu adalah Titanic ya. Sebenarnya ini Titanic juga kalau tidak cuma di Kaggle ya. Titanic dataset in Google Colab Exploratory. Nah, ini banyak ya. Jadi standar exploratory data analytic itu di Titanic ya. Cuman ini kurang lengkap ya. Ini masih banyak yang belum lengkap ini. Oh, ini enggak terlalu lengkap. Ya, sama sih, nggak beda jauh. Cuman kita lanjut ke sini aja deh. Ini Bapak Ibu, ini ada yang kalau kita cari ada Titanic, ada yang lain-lain, termasuk yang teks. Ini saya pikir ini yang bagus nih. Yang teks ini juga bagus. Kalau mau Bapak Ibu mau explore, ya. Di saat Bapak Ibu ini untuk transaction prediction, kemudian ini yang teks kalau nggak salah. Ini saya cari kayaknya yang ini yang menarik nih. Ya. Kita dari yang sederhana dulu, Bapak Ibu silakan cari di Google, masuk Google terus ketik EDA nanti ketemu yang Titanic ini. Kalau ya yang Python terus mana lagi ya? Filternya apa aja ya? Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, ketemu. Kalau sudah nanti copy and copy ya. Edit my copy. Jadi nanti ke Kaggle-nya usernya Bapak Ibu ya. Nanti ke Kaggle usernya Bapak Ibu. Sudah sampai sini belum? Mungkin saya minta share screen deh salah satu biar siapa yang mau share screen? Pak Pak Retno, Pak Retno. Pak Retno boleh deh. Boleh share screen. Pak Retno sudah bermain Python sudah berapa lama? Waduh, saya masih belajar, Pak. Oke. Boleh share screen, Pak. Share screen untuk yang Kaggle-nya ya, Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau yang sudah paham mungkin bisa coba-coba yang lain, EDA yang lain nanti biar didiskusikan. Misalkan ini yang teks analisis, mungkin Bapak Ibu bisa cek ya. Terus ini yang teks, exploratory data analysis buat data tag Twitter, mungkin Bapak Ibu ada yang tertarik dengan Twitter, ada yang data apa transaksi ya. Kalau tadi yang monggo dicek yang mana yang mau di running.
Tapi kita bisa coba yang paling pertama aja, yang Titanic, ya. Register dulu, Pak. Sudah, sign in. Nah, sip. Semua sudah register? Diklik lagi aja. Kalau mau. Yang sebelumnya, Pak. Ke klik Pak. Sebentar. Copy and edit. Lambat juga ya. Ini Internetnya kebetulan pakai apa, Pak? Pak Retno? ini kebetulan di perpustakaan pakai Undip Open Pak. Jadi agak apa kurang Oh, ini. sudah. Baik. Ya, ini data Titanic ya, ke bawahin. Kita ngomongin data Titanic ke Mas Mas. Jadi ini business understanding-nya adalah tadi EDA ya. Kita mau exploratory data analytics, menganalisis dari fitur, kemudian mencari korelasi dari tren dari fitur-fitur tersebut. Itu yang part pertama. Ada part kedua, ada fitur engineering sama data cleaning. Jadi menghilangkan beberapa fitur. Terus part tiga adalah predictive modeling. Kalau di sini sebagian besar adalah klasifikasi. Jadi untuk memprediksi orang tersebut tuh meninggal apa enggak kalau diinputkan gitu ya ke data Titanic. Baik, kita ke part 1, exploratory data analytics. Bisa di-run, Pak. Diklik aja, ya diklik di bagian coding itu. Itu untuk import. Ya, cepat jelas biasanya. Lebih cepat daripada collab ya. Kalau mau enaknya ya di run all udah selesai, nanti itu sudah selesai semua ya. Tapi ya. Terus bawah itu membaca dari CSV. Terus lagi bawahnya. Jadi kita pakai Pandas ya. Pakai Pandas itu seperti Excel-nya di CS di Python ya. Untuk ngelakuin macam-macam. Sudah ada banyak fungsinya. Nah, di sini ada data head itu cuma nampilin 5 data. Ada kolomnya ada passenger ID, survive, isi kelas, nama, jenis kelamin, dan umur, terus macam-macam itu ya. Nah, kita cek apakah ada yang data nol apa tidak, itu berikutnya. Baik. Tidak ada, ya. Oh, yang nol masih ada di age, di umur, kemudian di kabin, sama embarkasi, ya. Datanya ada, berapa sih datanya ya? Datanya bisa summary sih. Oke, next. Kita pengen tahu data-datanya. Ini untuk subplot ya, untuk ngeplotting bisa di-play ya, menggunakan SNS untuk tahu survival berapa. Terus yang kanan tuh pakai pie plot, yang kiri yang pie plot, yang kanan pakai count plot ya. Bawa lagi.
Terus tipe beberapa fitur itu kategorikal, mungkin bisa kita cek secara statistik. Next. Terus nah, ini di grup, digabungkan, terus next. Terus coba di play dulu aja Pak. Atau run all aja Pak, biar run all aja. Dah, biar nanti nggak usah diklik-klik, tinggal scroll ya. Ini kalau grafik ini kan grafik survival vs feed apa? Ke bawahin Pak, agak bawahnya nggak kelihatan. Nah, jenis kelamin ke atas lagi sama grafik Oh. tadi itu untuk melihat toh jenis kelamin sama ternyata yang meninggal, yang selamat itu sebagian besar apa? Perempuan ya. Perempuan. Terus yang meninggal itu yang merah ya. Meninggal malah yang biru ya. Meninggal yang biru, yang merah tuh yang selamat. Female itu lebih banyak yang selamat daripada yang laki-laki, dan juga jumlah yang meninggal lebih banyak yang laki-laki ya. Laki-laki memang berkorban demi wanita ya. Next. Terus ke scroll bawah. Ini berdasarkan kelas, ada kelas kabin, kelas 2, kelas 3, itu ada 1, 2, 3. Berdasarkan meninggal, kalau berdasarkan kelas 3 lebih banyak yang meninggal daripada yang hidup. Karena yang paling bawah ya, yang paling bawah jelas banyak yang lebih banyak yang meninggal. Nggak sempat ke atas, mungkin yang bawah laki-laki semua kali ya. Tapi enggak, iya ring. Terus bawah lagi. Ya, terus ini berdasarkan laki-laki perempuan. Coba ke atas Pak, bentar. Ke atas sedikit. Tuh, berarti kalau didasarkan fisik kelas, yang female-nya kelas 3 itu 72. Yang meninggal juga 72 ya. Yang female-nya yang meninggal 300, yang selamat 47 ya. Berarti Leonardo DiCaprio itu satu di antara 47 itu berarti ya. Si Leonardo DiCaprio ya. Baik, next. Ya ini Bapak Ibu bisa scroll ke bawah lagi. Ya, mungkin nanti dibaca-baca sendiri aja. Nanti biar diskusi aja lah. Nggak usah saya jelasin. Terus. Ini plot-plot. Ini kalau Bapak Ibu punya data, kemudian bikin plot-plot begini aja udah bisa jadi paper ya. Kalau datanya banyak. Next. Misalkan Bapak Ibu punya kemarin data mahasiswa yang DO misalkan. Ya, yang kita lakukan pertama kali ya seperti ini gitu. Atau kemarin apa? Pas Saiful tuh saya ingat banget listrik ya. Listrik yang nyolong gitu ya. Kira-kira rata-ratanya bagaimana? Ini kan terkait datanya nanti bisa diplot, nanti jadi bisa exploratory data analisis. Jadi bisa menganalisis dari data-data yang mau ditampilkan misalkan. Next, terus scroll bawah aja terus. Nah, ke atas dulu Pak. Jadi kita akan menang kalau yang di sini ke atas lagi. Ya, fill none ke atas. Jadi fill none X ya. Tadi umur itu kan banyak yang none, banyak yang kosong, maka diisi ya dengan tertentu. Next dulu deh. Terus sini udah ada penjelasannya sih enak. Survivor 0, 1, terus observation-nya bagaimana penjelasannya. Terus embarkasi, terus passenger blended, terus observation lagi, terus masih jauh, terus mengisi yang embarkasinya 0, terus nah ini continuous, kita melihat pattern dari apa namanya
data tersebut ya, distribusinya. Terus ya dari fare, dari harga-harga tiket, terus ini korelasi antar fitur, ini terus nah ini fitur ini untuk baru eksplorator data analitik ya. Terus bentar kayaknya tadi ada yang rata-rata atas tabel bawah terus kayaknya ada yang tabel min max deh. Terus ini korelasi belum ke atas kayak ke atas ini udah modeling ke atas dulu ke atas nanti modeling nanti aja deh. Ini korelasi Pearson correlation pakai heat map terus ke atas terus terus kayak tadi yang ada rata-rata terus udah sini ya. Mungkin rata-rata ada di coding yang satunya lagi. Terus ada min, ada ya. Terus kayak terus ya udah cukup ya Pak. Cukup. Nggak tahu. Garis keberapa tadi ya? Kayaknya ada Min max tadi ada kayaknya Pak di bawah di bawah kayaknya min max ya. yang tadi. Correlation between ini udah ada. Ya kalau mau di coding lagi nggak apa-apa sih. Tambahin aja. Ini bukan Pak yang min max, bukan. Oh iya. Di play Pak. Oh nggak ada sih. Oh ini udah. Itu untuk fair ya. Untuk yang lain. Nah kalau kita mau ganti fair di dalam apa namanya? Saya coba coret-coret ya. Yang di sini ini adalah nama variabel dari tabel itu di kolom mana. Kalau Bapak Ibu mau nambah ganti apa ngecek yang lain ya tinggal diganti nama-namanya sesuai dengan nama kolomnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di kolom. Untuk dasar-dasar pandas mungkin bisa dibaca di sini. Basic pandas mungkin di Kaggle juga banyak tuh. Basic pandas. Ya. Iya, untuk basic pandas sama-sama data Titanic bisa dibaca di sini. Saya kirim ke chat. Enaknya ajar mahasiswa S3 tuh gini, tinggal dikirim-kirimin aja gitu. Ntar kalau bingung tanya chat GPT berarti. Basic pandas. Udah bagus nih basic pandasnya sih. Publish ya sudah cabin terus ngerubah. Udah semua sini. Series dan seterusnya. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu. Kita sambil apakah sudah ketemu dengan dataset? Mungkin sambil Bapak Ibu coba pertanyaannya apakah sudah ketemu dataset di Kaggle yang mendekati tugas atau topik yang mau dikerjakan Bapak Ibu semua?
izin stop share ya, Pak Adi. Ya, siap. Ini baru 10 yang submit. Kita lihat dari yang sebelumnya, last modification. Bu Sri Handayani terbaru. Kita lihat yang terbaru. Silakan kalau ada pertanyaan. Tanya Pak Adi. Ya. Kalau data yang tadi Pak Adi sampaikan terkait dengan data PLN, di Excel juga ada Pak? Belum nemu Pak. Data apa? Yang data pelanggan PLN itu Pak. Oh, pelanggan PLN. Itu harus kan harus minta data langsung dari PLN-nya atau data yang Oh, publik. jangan data yang itu, data yang PLN tuh ini aja. Ini Pak, saya kirimkan Pak. Bentar. Bentar, kita lihat. Oh, belum. Nah, ini bentar. Kayaknya kalau yang pencurian ini, bentar, kok kayaknya nggak bisa di-download ya. Coba yang ini dicek Pak. Saya kirim di grup. Oke, makasih Pak Adi. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau nggak ketemu, itu yang mendekati aja, yang data seriesnya mirip-mirip gitu. Misalkan, nih. Ya, kita cek dulu. Tadi Bu. Bu Sri Handani. Bu Sri ada? Ada. Oh, pakai datanya pakai breast cancer malah Iya, yang mendekati. iya. Oh, emang stunting nggak ada ya di situ ya? Belum nemu yang klasifikasinya, yang klasternya. Hmm. Ini ada Bu. Ini dipelajari lagi ya Bu ya. Ini Bu, sudah saya kirim di grup.
di grup, di chat. Sudah baca belum yang ini? Di chat mana Pak? Belum masuk Di Pak. chat Zoom. Belum masuk Pak. Yang tadi juga belum masuk. Masuk. Pak. Belum masuk toh? Ya, Belum masuk semua Pak Adi. Oh, ke Pak Anton semua toh ternyata. Oh, astagfirullahaladzim. Ternyata saya ke Chat Pak Anton semua. pribadi. Waduh, Pak Anton nih nggak bilang-bilang nih, Pak Anton. Halo, dikirim ke grup dong. Nonton Pak Anton OTW ada kok. nggak? Informatin ke grup dong. Saya baru sadar ternyata nih saya banyak. Nah, ini baru masuk Pak. Ini. Aduh. Pantesan. Oh. Loh, oh, masih itu juga bentar UNICEF. Terus oke. ini yang Pandas. Tadi saya yang tag ya, ini silakan dicoba-coba ya. Hampir mayoritas sudah. Oke. Baik. Berikutnya yang mana nih? Sisa nanti Pak Saiful ada revisinya apa Pak Saiful? BMU, BWM. BWM, bukan BMW. Nah, ini udah dapat datasetnya ya. Sip, good. Lanjut, sudah oke? Sudah oke ya Pak Saiful ya, datasetnya ya? Yes, terima kasih Pak. Oke, good. Setidaknya dari dataset itu udah banyak yang bisa dicek-cek kan. Terus ini yang Lili, Pak Bu Lili, Lili Triono ini Pak Lili. Ada Pak? Koko ya. Kalau banyak ini. Oke lah, udah ada ya. Sip, mantap. Kagelnya udah banyak. ini. Sip. Oh, Mas, Pak Lili sudah oke. Budi, dia. ya. Pak Adi kemarin saya sudah kirim revisian Pak Adi. Di-upload dia aja di Sudah, yang sudah saya oh upload. ya. Ini belum ada Pak siapa? Budina ini belum ketemu datasetnya ya, Bu? Belum tuh Pak. Apa sih? Evaluation. Oh, evaluation enterprise architecture ya.
Oh ya, Pak Adi, izin bertanya Pak Adi. Hmm. Kalau misalnya terkait dengan dataset kita tidak menemukan di Kaggle atau sejenisnya, itu nanti baiknya langkah yang harus kita lakukan seperti apa, Pak? Mencari data. Iya, Berarti dataset, mencari Pak. datanya nggak ketemu ya berarti generate data ya. Datanya di Excel, mungkin datanya dikira-kira apakah data seperti apa gitu. Misalkan sekarang mungkin langsung ke Pak Budiana deh. Budiana, data setnya tabelnya istilahnya kolomnya apa aja kira-kira? Oh berarti data survei kan ini? Ya, yang seperti itu Data yang survei. saya baru sampaikan yang data dari contoh paper sih, Pak. Oke, berarti kan tinggal survei, terus mungkinnya survei dalam tanda petik bisa dikarang dulu untuk melihat ini kan apa? Melihat semacam kira-kira kalau surveinya gini gimana hasilnya gitu. Kalau misalkan dari literatur review itu bisa nggak itu, Pak? Bisa, Bisa ya, Pak ya? kalau literatur ya. Bisa di cluster juga kalau mau. Text clustering untuk datanya dari data review ya. Silakan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Adi. Oke. Adi, izin bertanya Pak Adi. Yes. Untuk apa datanya itu kebetulan data saya kan jumlahnya kan yang saya cari baru sedikit Pak, ada sekitar 116-an. Itu apakah perlu ditambah atau memang bisa diolah atau gimana Pak? Tergantung. Kalau memang populasinya memang segitu ya mau nggak mau ditambah pakai apa. Tapi kalau datanya sebenarnya populasinya jutaan tapi cuma dapat 116 berarti harus ditambah. Jadi ini data itu tergantung populasi ya. Populasinya sejauh mana gitu. Populasinya gimana Pak? Banyak apa dikit? Emang segitu-gitu aja? Iya Pak, kebetulan kan ini kan di Kaggle itu di negara mana ini. Jadi UMKM-nya datanya ada 116. Di Indonesia sama atau lebih banyak lagi? Kalau Indonesia belum Pak, ini kebetulan kemarin cari di Kaggle dapatnya yang luar negeri. Yang Indonesia belum, rencananya nanti apa pakai kuesioner Pak nantinya. Oke. Ya sementara itu dulu nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Ya, yang penting bisa dieksplor kan. Oke. Terus Pak Amir. Oh, yang stunting tadi udah ya. Pak Ali, Pak Amir Ali, Saiful. Di Pak Saiful aja ada update lagi. Oh, tadi udah dikirim ya. Contoh datasetnya, papernya sudah. Oke. Terus Pak Ismail. Wah, udah banyak datasetnya ya. Oke, nggak ada masalah. Pak Siap, Pak. Ismail, oke. Sebenarnya kalau selama datasetnya udah ketemu itu sudah masalah nanti dicari lagi aja lah gitu, dikulik-kulik lagi ya. Siap Pak. Oke, sudah. Bu Novita, Mas Pak Cornelis Damar, Pak Sasongko. Ya, Pak. Oke ya, dataset udah oke ya.
Sip, tinggal Pak. cari aja yang mirip di Kaggle buat diolah. Baik, Pak. Oke, mau. Nah, Imam Ahmad tadi udah oke. Oke. Pak Imam Ahmad tadi mana Pak Imam? Oh, RFID, data RFID. Oke. Sip. Baik, sudah sangat bagus ya, sudah banyak dataset yang ditemukan. Intinya bisa mulai jalan. Minggu depan kita kosong dulu, silakan mungkin bisa dieksplor. Jadi poin utama setelah Bapak Ibu tahu business understanding, data understanding, data preparation ya tadi exploratory data analytic, terus preparation. Nah, sekarang datanya mau apa nih? Mau regresi, klasifikasi, clustering, terus apa lagi? Link prediction, apalagi dan seterusnya. Skenario-nya yang dari data mining task ya. Apakah causal modeling dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, misalnya datanya sedikit, kayak data-data kesehatan tuh dikit ya. Orang kena penyakit gitu, dikit, tidak banyak. Maka yang dicari itu causal modeling ya. Causal modeling, dia lihat retro, sebelumnya dia makan apa mungkin, atau kena apa gitu, dikasih treatment apa sehingga berubah gini. Misalnya datanya dikit, Pak Saiful tadi, eh, dicek aja dengan data dikit itu kira-kira apa ya yang apa yang terjadi dan seterusnya. Pak Adi, mohon maaf. Ya. Yang revisi punya saya belum di komen, Pak Adi. Oh, emang udah ada? Tri Raharjo sudah. Siapa? Tri Raharjo. Tri Raharjo Yudan. Tri Raharjo. Nggak ada ya Pak di sistemnya. Loh. Salah upload mungkin, Pak. Oh, ini baru jam 2.40. Wah, ini. Ya, yang kemarin salah di tugas yang pertama, Pak, masuknya. Oh, Perbaikan tugas kita. pertama masih buka. Masih bisa upload. Masih bisa upload saya kemarin tanggal 26. Oh. Oke. Pak Tri, teknologi yang digunakan. Oh, buah ya Pak. Iya, Pak. Deteksi buah. Oke. Kaggle-nya udah banyak nih Pak, buah Pak. Cari datasetnya Pak. Sudah punya datasetnya? Sudah ada, Pak. Oke, lanjut Pak. Sip. Ya, siap. Baik. Cuma cari contoh relasi antar entitasnya itu yang belum nemu, Pak Adi. Antara entitasnya. Hmm. Entitasnya bang, cuma foto buah Pak. Iya, yang saya upload sementara itu. Ya, sebenarnya sih kalau mau tahu fitur important itu nanti mekanismenya bukan pakai deep learning ya, tapi pakai machine learning biasa pakai oke, kemudian blok, pakai macam-macam untuk mengolah. Ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Mohon izin, Pak. Yes. Ini Pak, yang untuk kemarin kan saya yang terkait dengan data pariwisata itu, Pak. Tadi saya coba searching-searching yang di di Kaggle untuk perbaikan yang tugas yang kemarin kan sudah saya upload hari ini nih Pak. Nah, kalau misalkan Siapa Bu? Hartati Pak. Bu Hartati, kok saya nggak ngecek tadi? Apa udah sudah saya cek belum tadi? Sudah ya? Bu Hartati. Oh iya. Oke Bu, silakan Bu, lanjut.
Nah, kurang lebih kan gambarannya terkait dengan kemarin kan modeling untuk digitalisasi pariwisata begitu Pak. Nah itu kira-kira yang di Kaggle itu barangkali yang nanti bisa mengarah ke sana. Jadi lebih ke sebenarnya hal-hal apa yang diperlukan untuk penerapan sistem informasi atau terkait dengan digitalisasi guna promosi pariwisata begitu, Pak Adi matur nuwun. Gini dulu Bu, tanya Bu, maaf saya agak lost tadi. Kaitan dengan datanya Pak Adi, mungkin mohon pencerahan, barangkali ada gambaran data-data yang bisa mendukung terkait dengan faktor-faktor atau lebih ke sebenarnya pengelompokan gitu ya Pak. Modelingnya itu ke pengklasteran untuk model-model atau aplikasi yang sesuai untuk peningkatan promosi wisata gitu Pak Adi. Oke. Jadi promosi wisata tuh banyak ya. Kita tinggal kalau mau data promotion ya, campaign ya. Jadi kita kan kalau kita promosi kan ada banyak cara ya. Terus paling bagus tuh misalkan customer personal. Jadi banyak cara untuk kita melakukan promosi wisata, baik itu apa personalize ya, sesuatu orang-orang itu sesuai dengan targetnya masing-masing, kemudian masih rekomendasi atau tempat-tempat wisata yang bisa promosi. Jadi tinggal problem yang spesifik apa yang akan diselesaikan ya. Jadi biar fokus. Cuman kita kan terhambat dengan data ya. Kalau datanya itu banyak sih, kita mau kemana aja silahkan. Tapi kan datanya terbatas. Maka kita bisa fokus. Sebenarnya kenapa sih saya minta untuk ngambil Kaggle? Kaggle itu digunakan untuk melihat saja dulu, melihat orang lain itu mengerjakan sejauh mana. Di Kaggle itu kan banyak contoh coding ya, melihat di mana. Nah, nanti Bapak Ibu bisa nyobain dari situ, terus data Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi bukan data orang itu yang kita gunakan, tapi data Ibu bisa generate data sendiri yang mirip dengan data itu kemudian diolah. Jadi cari yang mirip, terus jadi gini, kalau saya gini, mekanismenya saya gini. Saya selalu, mungkin Pak Saifur udah pernah dengar ya. Masih ingat ya Pak Saifur? Analogi saya. Yang mana Pak J? Ini Pak Saiful lagi mungkin juga ingat gue. Karena banyak. Jadi kalau kita mau ke Jakarta, ya kan, kita mau ke Jakarta nih. Yang kita perlu, kita udah di awal tadi kita udah tahu problem statement kita adalah kita mau ke Jakarta. Maka karena kita sudah tahu mau ke Jakarta, terus kita cari data-data untuk mencari ke Jakarta ya, data-data mungkin petanya lah atau apa gitu. Dari data itu kan kalau sampai kita mungkin akan lebih mudah lagi gini. Kita mau ke Jakarta tuh paling gampang adalah ya kendaraan apa yang bisa kita pakai gitu. Kendaraan apa yang bisa kita gunakan untuk menuju Jakarta. Nanti kalau misalkan ternyata kita kendaraan yang bisa kita pakai bus, ya udah kita cari rute bus untuk bisa ke Jakarta. Kendaraan kita bisa pakai adalah mobil, berarti kita harus cari SIM, cara nyetirnya harus tahu, gitu ya. Cara nyetirnya harus tahu, cara apanya lagi punya SIM, cara menyetirnya dan punya mobilnya juga, gitu ya. Berarti udah kita pakai ini, terus tinggal cari petanya, gitu. Cari petanya itu cari data dari Semarang kemana dulu ya, gitu ya. Walaupun punya mobil tapi nggak tahu petanya ya ke Jakarta nyasar juga, gitu kan. Nah, tapi minimal ada mobilnya dulu lah, gitu. Tapi kan ntar sambil jalan bisa tanya-tanya. Nah, konsep saya adalah cari dulu mobilnya itu. Mobil itu toolsnya itu ya dengan Kaggle itu.
cari di Kaggle kira-kira coding mana yang bisa ditiru gitu ya, sehingga kita bisa, oh nanti ini menuju ke sana, oh saya pakai jalur ini aja gitu. Saya mau ke pariwisata, coding yang paling saya seneng ini, atau coding atau paper juga, paper yang paling menarik itu ini gitu, dan datanya bisa seperti ini, ya udah kita jalan. Jadi enak, jadi akhirnya tinggal nyari datanya, enaknya gitu, karena sudah disiapin frameworknya. Oh, codingnya kayak gini, dari datanya diapain dulu, EDA-nya begini, terus nanti data engineering, feature extraction, dan seterusnya. Gitu. Itu kalau kita nggak punya data ya. Kalau punya data ya mungkin istilahnya berarti nyari lagi yang memang sesuai gitu ya. Atau istilahnya kita sudah tahu bahwa jalurnya pakai mobil paling cepat ya sudah, kita mau nggak mau harus cari mobil yang sesuai lah gitu. Analoginya bisa diterima nggak ya? Buat tadi bisa ya? Gitu Bisa, Pak. Pak. Nanti sambil nyari-nyari lagi, Pak. Ya, dicari-cari kira-kira yang paling dalam tanda petik paling nyaman untuk Mendekati. dikerjakan gitu ya. Oke. Mungkin Kaggle ini yang paling sederhana sih sebetulnya. Memang Kaggle ini yang saya rasa penjelasannya lebih lengkap lah daripada yang lain. Jadi Kaggle dulu aja lah. Nanti teknik yang lain di lain waktu aja. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sampun, nggih, Bapak Ibu, untuk hari ini terima Pak Adi, kasih. satu lagi Pak Adi. Ya, Pak Adi, ini nanti penelitian disertasi saya terkait dengan buah kering Pak Adi, bukan buah fresh fruit, bukan, tapi dried fruit. Nah, itu sudah saya cari di Kaggle, dataset untuk buah kering itu minim banget Pak Adi. Adanya cuma kismis, sedangkan yang ingin saya cari itu data Kaggle tentang buah kering ya, seperti tomat, melon, mangga, seperti itu, yang buah-buah basah itu. Nah, selain di Kaggle di mana lagi Pak Adi bisa nyari data set ya? Paper with Scott, ya, bisa di Paper with Scott, Google Scholar. Ya. Kalau dataset tuh agak susah ya kalau dataset ya. Jadi memang dataset tuh susah. Tapi menurut saya sih Kismis sudah mendekati ya. Sudah mendekati sih saya pikir. Tinggal skenario-nya mau diapain aja sih buah keringnya. Iya, kalau buah keringnya itu kan nanti untuk penentuan kualitasnya Pak Adi. Jadi seberapa tingkat moisturizer-nya itu. Kalau begitu nggak perlu contoh buah kering, buah biasa pun nggak masalah kan. Asal labelnya clear, asal labelnya jelas. Kalau buah yang keriput seperti apa, buah yang nggak keriput ada berapa kelas, nanti berarti masuk klasifikasi ya. Kan berarti masuk ke klasifikasi. Berarti kan ada gambar-gambar buah keriput, buah tidak keriput, buah seger misalkan. Ada 3 kelas misalkan. Kelas buah seger, buah sudah 2 hari, sama buah keriput. Nah, berarti kan 3 kelas. Nah, nanti tinggal gambarnya dikumpulkan sesuai dengan kelas, nanti bisa diklasifikasikan. Tapi teksturnya itu kan atau kekeriputannya itu beda Pak di antara yang 20% tingkat kekeringannya dengan 40%, 80% itu kan beda. Nah, bisa ditunjukin bedanya Pak? Gambarnya. Ya, jadi buah segar ya. Itu kalau kita coba tunjukin aja Pak. Ini saya belum dapat misalnya tomat yang mau saya ini, atau buah apel ya, atau buah yang lainnya yang berserat itu. Ini kalau kadar airnya berkurang itu kan dia semakin keriput. Jadi shrinkage-nya itu semakin mengecil itu besarannya itu, jadi semakin keriput. Nah, semakin dikeringkan berkurang kadar airnya semakin mengecil dan semakin keriput. Itu Pak yang saya cari untuk data yang di labelin itu nanti nggak ada di data Kaggle. Apakah harus ngeringkan sendiri itu?
Ya kalau memang datanya nggak ada ya mau nggak mau ya tadi Ngeringkan sendiri. ngeringkan sendiri. Kalau tinggal masalahnya memang mau ke arah situ atau memang itu hanya saya kurang tahu ya. Maksudnya saya sih eh nggak apa-apa sih kalau mau data mau ngeringin diri kan beli tomat nanti kalau Hmm. sudah enak kirim ke gitu ya. Atau beli yang memang atau ke apa kalau di Ungaran itu seingat saya ada di Bandungan ya Ya, ada tomat apa namanya kurma ya kurma ya, tomat ya ya, itu mungkin bisa kolaborasi dengan mereka terus bisa petikan awal seperti apa dan seterusnya bisa difoto. ya, ya. Ya betul itu Pak Adi. Ini, makasih Pak Adi. Siap, sama-sama. Baik, sudah Bapak Ibu? Tugas minggu depan Kayaknya nggak ada Pak Adi. oh oh nggak ada tugas ya? Iya ya, saya lupa ya. Saya mau ngasih tugas kok. Baik, kalau tugas saya ini aja deh. Tugasnya adalah eh, apa? Kan tadi sudah business understanding, data understanding, preparation pakai apa? EDA, kemudian modeling. Nanti Bapak Ibu modeling pilih tipenya ya. Berarti jadi tugas minggu depan sudah selesai semua nih. Dari mulai data understanding. Nah, data understanding Bapak Ibu harus milih sekitar 5 paper sebagai rumusan masalah. Terus saya jadi keinget ngasih tugas nih agak ngaco dikit nih. 5 paper karena minggu depan nggak ketemu, belum ketemu ya. Minggu depannya lagi baru ketemu. Jadi 5 paper untuk masalahnya, kemudian data understanding sudah Bapak Ibu sudah nyiapin data, nanti PD version. Jadi kalau paper itu latar biasanya yang saya bikin itu adalah data dulu, metode, eksperimen. Ya, mungkin kalau business understanding nanti bisa ganti-ganti ya, latar belakang itu bisa ganti-ganti. Jadi Bapak Ibu siapin aja datanya sudah clear, metodenya sudah clear, modelingnya apa, kemudian eksperimen. Saya siapin 3 hal itu aja. Jadi nanti di pertemuan nanti akan saya siapkan untuk upload hasil 3 proses itu. Terserah datanya mana aja, data yang baru, data lama, atau data apapun silahkan. Tapi 3 data setnya kayak apa, penjelasannya, kemudian modelnya yang digunakan apa, mau klasifikasi atau regresi atau clustering. Yang terakhir adalah hasil eksperimen. Ya, ini saya tuliskan langsung deh di kulon deh. Tugas. Otomatis sudah jadi paper ya. Data, data, terus model, terus eksperimen. Dah, 7 Maret kecepatan ya. Kasih 13 Maret. Oke. Silakan. Baik, Bapak Ibu, karena sudah ada, terima kasih. Silakan disiapkan data, model sama eksperimen. Model termasuk rumus-rumusnya ya. Jadi sekalian nulis nih. Nanti pakai template-nya. Ini saya contohin template-nya deh, biar biar saya biar seragam deh. Template-nya Springer aja deh. Ya.
Template yang paling bagus tuh template-nya Springer ya. Aduh, duh, 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 duh. Waduh, ya, ya. Template-nya pakai template Springer ya, Bapak Ibu. Bentar, saya upload langsung aja di situ. Tutu. Edit template. Ih, oh bisa sih. Sebentar. Extract to specific. Oke, template-nya sudah ada di taruh situ. Sip. Jadi bukan template-nya. Jadi nanti kalau jelasin hasil eksperimen ya pakai grafik-grafik ya. Grafik-grafik yang menarik gitu ya. Ini datanya kayak apa, tabel satu data keterangannya apa saja. Tapi itu kan kalau udah pernah baca buku terus rumusnya ya, formula-formula dari model, formulanya dihitung, ditulis di sini gitu. Terus ini hasil-hasilnya ya. Hasil dari eksperimen, gini trainingnya dan seterusnya. Dan referensi jangan lupa. Oke. Nah, ini udah langsung step ahead to the paper. Baik, dari saya sekian, terima kasih. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi.